warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah. Tadi yang bikin sudah bikin? Hari ini kita belajar IPAS ya. Kita belajar IPAS. Sebelum pelajaran kita mau ngecek kehadiran dulu ya. Ini dicek kita hari ini ada yang masuk? Cek mulai dari awal. Nomor 1, Ahmad Agus Nur Zaman, Askia Faelmira, Gita Aina Madani, Hani Ria Fatunada, Mahia Hasna Kalila, Muhammad Alfa Ini Aziz, Muhammad Alka Octavian, Naila Agliani Ramadhani, Puput Novianti Chandra, Rahman Nisa Umaira Mariaja. Alhamdulillah, ya semua ya. Sekarang sebelum pelajaran kita harus tenang ya. Tenang, ambil nafas dulu, berdiri dulu nak. Ini semua biar relax ya. Berdiri dulu, ambil nafas, tarik nafas, ya. Keluarkan dari mulut. Lagi sekali lagi, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Sekali lagi. Ya, duduk. Sebelum mulai pelajaran, berdoa dulu ya. Ente bahasnya ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai berdoa, kita menyanyikan lagu Indonesia untuk menghormati ya. Berdiri ya, semuanya bersama. Indonesia di sanalah aku berdiri, jaya pandu hidupku. Indonesia
bagian dari masyarakat. Yang kemarin, bagian selanjutnya yang minggu lalu apa? Tentang apa? Tentang BENA ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagian dari masyarakat, tentang kota atau kabupaten tempat saya tinggal. Nah, ini topiknya kota kabupaten tempat aku tinggal. Apa yang kalian ketahui tentang kota atau kabupaten? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kota itu apa? Kabupaten itu apa? Yuk, akhirnya tahu kota itu apa? Apa? Barisan apa? Kota itu apa? Yang sana tahu kota apa sih kota itu? Apa? Hah? Apa kota itu? Tempat yang kita tinggal. Kabupaten juga sama tempat yang kita tinggal. Ya. Terus yang kedua, di kecamatan dan kota mana kabupaten atau kota manakah kalian tinggal? Tahu kalian tinggal di mana sekarang? Kota mana? Sidoarjo. Kabupaten mana? Kabupaten Sidoarjo. Kota. Sebelumnya kita kota sama kabupatennya, ya. Untuk selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kita dapat menjelaskan kota atau kabupaten tempat tinggal. Yang kedua, kita dapat mendiskusikan daerah lambang daerah tempat tinggal kita. Terus yang ketiga, dapat mengetahui wilayah tempat tinggal kita. Kita nanti akan belajar tentang kota, apa itu kota, apa itu kabupaten, ya. Di sini nanti. Terus lanjut. Nah, mengenai kota ini nanti ada ini ya. Ada lambang, logo, simbol, sama gambar. Perbedaan kota dan kabupaten. Kalau kota itu adalah daerah yang penduduknya padat, banyak gedung dan fasilitas modern serta kegiatan ekonominya lebih banyak dibanding perdagangan di bidang perdagangan jasa dan industri. Itu ya. Kalau kota itu penduduknya padat. Kalau kabupaten itu daerah yang wilayahnya lebih luas, banyak terdapat desa atau lahan pertanian dengan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Ya, bedanya apa? Kalau kota itu lebih luas. Kota itu beberapa, ya. Kota itu lebih luas, banyak daerah-daerah. Kalau kabupaten itu wilayahnya juga sangat lebih luas. Cuma bedanya kalau kota itu ya, kalau kota itu ekonominya rata-rata di perdagangan, ya. Kalau di kabupaten itu kayak kita di sini. Nah, di sini kabupaten banyak pertanian, banyak daerah sawah-sawah, ya, banyak sawah-sawah yang kita jumpai di sini. Terus, nah, ini bupati atau wali kota, pemimpin kabupaten atau kota. Ini tugas dan wewenangnya ya. Yang pertama, yang tugasnya itu memimpin pemerintahan di kabupaten atau kota. Itu tugasnya. Tugasnya Bapak Bupati, tugasnya Bapak Wali Kota. Nah, di kabupaten atau kota itu ada yang memimpin kabupaten sendiri, pemimpinnya sendiri. Kalau kota juga pemimpinnya sendiri, ya. Kabupaten itu yang memimpin adalah bupati. Kalau kota itu yang memimpin adalah wali kota. Ya. Ini tugasnya memimpin pemerintahan di kabupaten atau kota. Yang kedua, mengatur pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kalau misalnya ada pembangunan jalan di sini, ada pembangunan misalnya rehab gedung untuk kemasyarakatan, ya itu siapa yang bertugas? Ya, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ya, yang mengatur pembangunan. Itu adalah pemimpin kabupaten atau kota. Terus menjaga ketertiban dan kesejahteraan warga daerahnya. Sejatinya kalau ketertiban dan kesejahteraan itu semua ya, bukan hanya tugasnya Bapak Bupati
Bapak Bupati ini adalah ya, selain menjadi pemimpin pemerintahan di kabupaten atau kota, mengatur pembangunan dan menjaga ketertiban atau kesejahteraan. Terus wewenang sekarang, wewenang mengeluarkan kebijakan daerah, yang mengeluarkan kebijakan daerah itu adalah Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, pemerintah kabupaten atau kota. Terus mengeluarkan keuangan dan sumber daya daerah, mengeluarkan segala bentuk biaya apapun, itu yang mengeluarkan siapa? Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, ya. Terus mengangkat pejabat daerah, pejabat daerah itu siapa contohnya? Ya dari Bapak Lurah, dari Bapak Lurah, Bapak Camat, itu siapa yang ini yang mengangkat dari ini? Dari Bapak Bupati atau Wali Kota. Ya. Terus lanjut. Nah ini tingkatan pemimpin pemerintahan. Tingkatannya itu yang pertama adalah negara dipimpin oleh siapa? Presiden. Presidennya kita siapa? Siapa yang keras? Siapa? Iya, Prabowo Subianto. Terus selanjutnya yang urutannya yang kedua, ini di bawahnya ya. Yang negara dipimpin presiden. Presiden itu nomor 1, orang nomor 1 di Indonesia. Terus bawahnya provinsi dipimpin oleh gubernur. Provinsi dipimpin oleh gubernur. Habisnya Bapak Presiden ada Bapak Gubernur, ya. Terus yang ketiga, kota atau kabupaten dipimpin oleh ini wali kota atau bupati. Kota atau kabupaten. Setelahnya presiden, gubernur, di bawahnya ada wali kota atau bupati, Pak Bupati. Terus di bawahnya kabupaten ada kecamatan. Nah ini. Nah, ini ya. Habisnya tadi Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota atau Bupati, ini kecamatan. Pak Camat. Nah, tahu kan di mana ada kecamatannya kita di mana? Di sebelahnya Bolonggabus, ya. Sudah pernah ke sana? Ini Bapak Camat. Terus selanjutnya tingkatan kelima yaitu kelurahan atau desa dipimpin oleh Bapak Lurah atau Bapak Kades. Tahu Bapak Kades di sini wilayah dusun macam semua ya. Nah, siapa Bapak Kadesnya? Bapak Lurah. Siapa? Bapak Sukesno, Bapak Sukesno. Ini terus lanjut. Sekarang yang keenam urutannya adalah dipimpin oleh RW. Dipimpin oleh RW. RW itu apa? Rupiah. Di bawahnya rukun warga ada RT. Dipimpin oleh ketua. Ya urutannya tadi apa? Yang pertama tadi apa? Presiden. Yang kedua gubernur. Yang ketiga wali kota atau bupati. Yang keempat kecamatan. Yang kelima kelurahan. Yang keenam RT. Dan yang terakhir adalah RW. Terus lanjut. Pemilihan secara demokratis. Nah, ini kalau ada bedanya ya, ada bedanya nanti. Kalau ada yang pemilihan secara demokratis, ada yang pemilihan secara musyawarah. Kalau yang secara demokratis itu melalui pemilu atau pilkada, ya, pemilihan daerah. Ini kalau yang pakai pilkada atau pemilu itu Bapak Presiden, Bapak Gubernur sama Bapak Bupati atau Wali Kota. Ya, Bapak Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu setiap berapa? 5 tahun sekali. Kalau Bapak Gubernur itu juga sama, melalui pilkada. Kalau Bapak Presiden tadi melalui pemilu, kalau Bapak Gubernur melalui pilkada. Waktunya berapa tahun? 5 tahun sekali. Kalau Bapak Bupati atau Wali Kota itu dipilih juga sama. Pilkada ya, gubernur sama bupati itu sama. Dipilih di
yaitu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa, Pak Kades, Pak Camat, Pak RT, Pak RW. Itu biasanya langsung dipilih warga. Siapa poinnya yang paling tinggi, yaitu nanti yang jadi gitu ya. Dipilih langsung oleh musyawarah warga atau daerah. Di sini pertanyaan permasalahannya, apa nama kota atau kabupaten tempat tinggalmu dan di provinsi mana lokasinya? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tempat tinggalnya sekarang? Tinggalnya kita tanya di dusun mana? Di dusun mana? Selawe. Desa mana? Bukan. Habis desa? Kecamatan mana? Tarik. Kabupaten? Sidoarjo. Kota? Sidoarjo. Terus ini semuanya sama ya, alamannya semua sama. Yang kedua, bagaimana kondisi geografis kota atau kabupaten tempat tinggalmu? Kalau di daerah sini itu termasuk daerah apa? Daerah apa? Termasuk apa? Ada contohnya misalnya ya, dataran tinggi, dataran rendah, pesisir pegunungan. Berarti daerah sini itu termasuk apa? Dataran rendah. Di sini itu termasuk dataran rendah. Terus apa lambang atau simbol daerahmu? Dan apa mana yang terkandung di dalam? Simbolnya apa? Kalau di Jawa Timur, simbol, iya, simbol lambangnya kita. Simbolnya kita itu kota udang, juluki kota udang. Kita dijuluki kota udang. Terus sini. Nah, ini sudah selesai ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita ice breaking dulu ya. 1, tepuk semangat ya, seperti biasanya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Jam dandan, ding ding ding, dung dung dung. Ini dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa? Siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Barangkali ada yang mau bertanya. Apa? Apa? Oh iya, ada apa? Tipis? Iya, silakan tipis nak. Ya, jangan ditahan ya. Kalau mau tipis ya silakan tipis. Kita akan membagikan ini, dan sebelum tugas kelompok ini dilakukan, ini langsung saja ya, nanti ya tugas kelompoknya ya. Jadi dibedakan menjadi 3, 1, 2, 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nanti langsung ini ya, bisa yang depan menghadap ke belakang, ya, yang depan menghadap ke belakang. Ini tugasnya. Nanti sampai beri nama kelompok ya. Tetap tugasnya kelompok, tapi berikan hasil sendiri-sendiri ya. Nah, hasilnya juga harus sesuai dengan kelompoknya. Ya. Sudah Mas Adis? Ini ya, kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Ini kelompok 1. Namanya kelompok 1 ya. Harus ini, hadapnya sini nak. Ya, ini kelompok 2. Kelompok 2 bisa menghadap ke belakang.
Tulis nama kelompoknya. Kelompoknya. Misalnya ini di sini kelompok 1, tulis kelompok 1. Ini kelompok 2, yang sini kelompok 3. Jawabannya harus sesuai dengan hasil kesepakatan ya. Hasil musyawarah. Nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakan ya kelompoknya, perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk presentasi, menyampaikan hasil dari kelompok setiap kelompok. Nanti jawabannya dipresentasikan di depan perwakilan satu anak. Kelompok sini nanti siapa yang tadi? Basna pembahannya. Harus diuji tadi. Nah, itu pokoknya nih. Bahasa nggak bisa karena ini. Kalau misalnya mana yang nggak tahu bisa ditanyakan apa yang sulit bisa. Lebih banyak di bidang apa tadi? Kabupaten. Kalau kota itu lebih banyak di perdagangan. Kalau kabupaten, di sekeliling kita lebih banyak apa? Iya betul. Ada yang sulit? Yang nomor 4 itu tinggal narik garis ya, sesuaikan dengan jawabannya. Kalau provinsi itu yang bagaimana, kalau kabupaten itu yang bagaimana. Provinsi itu di atasnya kabupaten atau kota. Tadi belum disinggung ya. Provinsi itu di atasnya kabupaten atau kota. Provinsi kita itu namanya provinsi Jawa Timur. Provinsinya Jawa Timur. Waktunya 30 menit ya. Kurang 5 menit lagi.
Belum. Oh sudah. Yang lain sudah. Ini nanti jadikan rekaman. Nanti yang ini buat mandi dulu. Yang sini kelompok sini. Oh sudah. Bentar ya, ini tunggu satu kelompok lagi ya. Sudah? Sudah ya. Sudah. Oh iya ini. Mas ini bisa sudah selesai. Ini saya bawa satu, nanti yang satu yang maju mas sama ya nanti ya. Ya satu kalau kita ada kelompok ya. Iya nggak saya sudah selesai. Nah ini tetap kita aja. Kalau satu sama di bawah, satu yang dua di bawah. Tetap di bawah. Dari kelompok ini, yang tadi yang pertama bukan kelompok 3. Kelompok 3 sama, masih mana? Di bawah. Oh masih. Mas Aka. Mas Aka apa sana? Ya, ada sini. Ada sini nak ya. Nah, temannya presentasi adanya di sini ya. Ini sangat bacakan jawaban teman. Saya dari kelompok 3 akan membacakan presentasi dulu. Tentang yang jawaban yang pertama, ayo saya sampaikan. Banyak? Iya. Terus yang kedua? Kabupaten memiliki lebih banyak yang dikelilingi oleh alam. Yang ketiga? Kota memiliki lebih banyak Fasilitas dibandingkan dengan kabupaten. Ya, ini sudah ya. Yang ini Mas Aka ini hasil dari kelompoknya Mas Aka. Yang pertama, di kota banyak gedung. Iya betul memang ya. Terus yang kedua, kabupaten memiliki lebih banyak sawah. Iya betul. Oh, sawah atau pertanian ya. Yang ketiga, kota memiliki lebih banyak fasilitas. Nah, kalau yang ini
Kedua, kabupaten memiliki lebih banyak dan pertanian yang dilindungi oleh hak halal. Yang ketiga, kota memiliki lebih banyak perdagangan dibandingkan dengan kabupaten. Yang keempat, ini yang provinsi ini apa? Jawabannya Pak? Iya, dibaca. Jangan ini langsung baca ini. Kalau ini sesuai dengan jawabannya. Pertanian terbesar dari negara yang dibagi menjadi beberapa wilayah. Misalnya Indonesia memiliki banyak seperti Jawa Barat, Bali, dan Sumatera. Betul? Betul ya. Provinsi itu banyak. Ini ada yang Jawa, ada Bali, ada. Terus yang terakhir? Misalnya sama seperti Golkar, tetapi lebih besar dan sering memiliki lebih banyak besar. Ada banyak kegiatan seperti pertanian atau kemudian ada rasa regional dan kota. Terus yang terakhir? Kota. Sebelumnya lebih besar dari Sumatera dan Bali, Rangkas, ada 5 sekolah, rumah sakit, dan tempat lainnya. Kota biasanya memiliki banyak orang dan kendaraan. Iya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari kelompok sini? Tidak ada. Sudah jelas. Kalau sudah selesai, bisa yang tanya dari kelompok 2. Kalau bedanya singkat, kota sama kabupaten apa? Ada yang mau bisa bantu jawab? Jadi apa? Bedanya kota, bedanya singkat kota, beda kabupaten itu apa? Kota itu di mana? Tapi ini lebih banyak. Iya. Betul ya. Tepuk tangan 2, kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Perwakilan? Iya. Sekarang kelompok 2. Saya dari kelompok 2. Nah, oke, dari sini tadi sudah membaca presentasinya. Ada yang mau bertanya? Dari sini kelompok 1, 2, 3, Mas, mau bertanya? Tidak. Sekarang tidak ada kita yang bertanya. Kita sekarang berada di provinsi mana? Iya, Jawa. Kita sekarang berada di kota mana? Sidoarjo. Ya. Sudah, makasih. Tepuk tangan 2, kelompok 3. Kelompok 1 bisa sampai lupa. Sudah, sekarang lanjut ya. Selesai melakukan tugas kelompok, tugas bersama. Dan tadi juga sudah melakukan tugas bersama dengan baik. Kembali lagi judulnya hadap sini nak ya, hadap sini. Dari ketiga kelompok ini semuanya baik ya, semuanya hasilnya itu sempurna ya, jawabannya itu sama juga, sudah mengikut dengan yang tadi dibahas di sama Bunda di sini tadi ya. Ini tadi ada yang belum tahu apa itu kota, apa itu kabupaten, apa itu kota, apa itu kabupaten. Kalau lambang itu setiap daerah memiliki
Surabaya. Iya, kota Surabaya itu apa? Surabaya. Seperti itu. Lambang. Terus tadi itu ada juga Pilkada. Pilkada itu apa? Pemilihan ya sponsor gitu ya. Terus dari sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita akan melakukan SBQ. SBQ di Google ya. Nah, ini kita sudah pernah seperti ini ya, melakukan kuis seperti ini. Jadi nanti satu persatu maju, ya, satu persatu maju. Jawabannya apa? Atau nggak usah maju ya, ini aja nanti ditunjukkan jawabannya, ditunjukkan jawabannya apa gitu ya. Siap ya? Siap. Nah, ini contoh ini, masih contoh. Ayo, apa? Wilayah siapa yang bisa jawab ini? Aceh. Aceh. Coba kita coba. Iya, salah. Apa jawabannya? Iya, kecamatan. Kecamatan atau kabupaten tadi? Wilayah pemerintahan setingkat tertinggi dari desa. Ya, yang kedua, ayo langsung jawab ya. Kalau kita pindah ke baris kedua, kita tunjuk langsung jawab. Bani, jawabannya apa? Ketua RW. Iya, betul ya. Terus yang ketiga, Mbak Puput. Ayo siapa Puput? Ayo. Yang mana? Ini ada gambarnya. Ada tulisannya. Ayo. Mana jawabannya? Yang mana? Kabupaten Klaten. Iya, betul. Lanjut selanjutnya. Apa? RW? Coba maju dari Mas Ajis. Ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Kecamatan. Yang kedua apa? Ayo Mas Ajis, tetap Mas Ajis. Terus yang ketiga, lanjut Mas Ajis. Yang mana? Ini, yang A, B, atau C? B. Ya, lanjut. Ayo. Ya. Lanjut. Kecamatan. Waktunya 48 menit ya, 48,6. Coba lagi, sekali lagi. Dari kelompok sini. Mbak Puput. Mbak Puput, 48 tadi 48. Waktunya ya, yang waktunya paling singkat tadi. Dia yang paling batas. Apa? Yang mana? Yang kedua? Ayo.
nggak boleh tolak-tolak, dijawab sendiri. Ya, yang mana? Yang ketiga, baca dulu soalnya, nggak boleh dikasih tahu. Ayo, biar jawab sendiri. Iya. Ayo, kita lihat ya waktunya. 37 angka cepat 7. Sekarang lagi yang dari sini Mbak Naila. Mulai Mbak Naila ya, siap ya, 1, 2, 3. Apa jawabannya? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang mana? Yang ketiga empat, berapa? Yang kelima? Kita lihat waktunya. 30. Jadi dari ketiga kelompok ini tadi ya, yang waktunya paling singkat diraih oleh kelompok sini ya, kelompok 2. Terus yang agak singkat lagi kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Selesai kita melakukan ini tadi speaking verbal. Sekarang yang terakhir kita akan lanjut ke soal evaluasi. Soal evaluasi. Ini dikerjakan sendiri-sendiri. Beda yang tadi. Kalau yang tadi kelompok, kalau yang ini individu. Untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami bagian 6 ya. Aku bagian dari masyarakat sendiri-sendiri ya. Mandiri, nggak boleh